Saya ke Bung Rahlan dulu, politisi Partai Demokrat. Selama ini Demokrat, dalam hal ini Presiden Yudhoyono, selalu dituduh atau merasa tertuduh sebagai yang membiayai atau dalang. Itu kan? Tidak merasa memang dituduh nyatanya kan? Siapa yang menuduh? Nah, sudah Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, sudah mengklarifikasi, membalas tweet Andi Arief yang mengatakan pemerintah tidak pernah menuduh Pak SBY. Saya senang. Dan sekarang saya kira semua orang Indonesia tahu bahwa memang Pak SBY, AHY, Partai Demokrat tidak pernah berada di belakang demo tersebut, begitu. Jadi itu satu pernyataan resmi pemerintah yang sebaiknya juga didengarkan, bukan cuma oleh kita semua sebagai publik, tetapi juga oleh orang-orang yang kendati pemerintah sudah menyatakan kesimpulan seperti demikian, masih saja bekerja membuat fitnah bahwa seolah-olah Pak SBY dan AHY dan Partai Demokrat ada di belakang demo tersebut gitu. Dan itu kan masih terjadi, ya, masih berlangsung. Pertanyaannya kenapa itu didiamkan gitu. Jadi apakah pemerintah ini menolak tetapi diam-diam membiarkan tuduhan itu tetap berlangsung? Bung Rahlan, begini, maaf, itu kan ada di sosial media yang bisa dibilang dari akun-akun yang nggak jelas. Apakah menurut Bung Rahlan pemerintah perlu untuk mengklarifikasi akun-akun nggak jelas itu? Saya sebaiknya memang juga demikian. Apakah perlu pemerintah mengklarifikasi apakah memang ini perbuatan dibiarkan? Kalau dalam konteks terminologi human rights itu ada yang namanya violent by omission, satu pelanggaran yang terjadi bukan karena pemerintah melakukannya, tapi karena dibiarkan terjadi begitu. Nah ini saya kira perlu, karena saya kira setiap orang yang aktif di media sosial akan mengetahui bahwa akun-akun sosial ini selalu bekerja manakala pemerintah sedang dikritik. Tidak pernah membela masyarakat. Kalau pemerintah secara spesifik mendapatkan kritikan keras di dalam isu-isu yang sensitif, maka dia akan bekerja untuk melakukan counter. Tetapi counter itu bukan gagasan, counternya itu adalah melakukan satu usaha untuk membunuh karakter si penyampai kritik dan membongkar kehidupan pribadi dan segala macam, juga dengan menyampaikan gosip-gosip yang tidak bisa diverifikasi. Tapi begini, kalau bicara soal akun yang tidak jelas di sosial media dan itu sampai didengar oleh seorang Presiden Republik Indonesia ke-6 Pak SBY, tidakkah itu terlalu kecil untuk didengar oleh seorang mantan kepala negara? Orang yang tidak mengalami hal seperti begitu, proses seperti Anda atau yang lain, mungkin itu adalah suatu persoalan yang kecil. Tetapi apabila ini dilakukan secara masif kepada seorang kritikus pemerintah, bukan cuma kalau di media sosial, tapi bisa menyebar juga di WA group secara masif, ya. Saya kira itu adalah sesuatu yang membuat kita bertanya, bagaimana akses terhadap hal seperti itu bisa dilakukan? Bagaimana orang-orang ini, para pengelola akun anonim yang bekerja untuk membela pemerintah ini, memiliki data-data tertentu yang mengesankan seolah-olah badan intelijen bekerja di belakangnya, begitu. Nah, saya senang ya bahwa Pak Mahfud mengatakan bahwa bukan saja Pak Erlangga, bukan saja Pak Pak Mahfud, lalu juga bukan saja yang lain-lain, tapi juga Pak Budi Gunawan tidak terlibat dalam soal beginian, ya kan? Bung Rahlan, tapi sekali lagi, jika Anda mengatakan bahwa akun-akun apakah benar ada aparat intelijen tidak terlibat? Karena kalau terlibat itu artinya uang pajak rakyat digunakan untuk memata-matai warga negara hanya karena perbedaan politik. Ya. Hanya itu memang cukup tuduhan yang sangat serius, menduga bahwa akun-akun anonim itu bekerja untuk Badan Intelijen Negara. Dan saya kira setiap orang yang bekerja di medsos akan dengan gampang mengetahui ya bahwa memang akun-akun ini selalu bekerja apabila pemerintah atau orang pemerintah atau presiden terutama itu dikritik. Dia akan selalu keluar dengan berbagai cara melakukan hal-hal yang orang lain nggak tahu. Baik. Yang hanya mungkin diketahui oleh satu operasi intelijen, gitu. Didapatkan oleh suatu operasi intelijen. Saya akan memberikan